sama. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyediakan waktu ya untuk kita sama-sama berdiskusi terkait suatu makhluk yang mungkin sering kita sebut dengan makhluk yang baru ya, karena di era digitalisasi ini sangat cepat sekali perubahan. Belum selesai diskusi tentang kripto, kita sudah dibuat penasaran lagi dengan turunan baru dari blockchain, yaitu NFT. Nah, maka pada kesempatan pagi sampai siang hari ini kita akan diskusi bareng tentang NFT. Baik, saya izin share screen dulu ya. Oke. Sebelumnya mohon konfirmasi apakah screen saya sudah muncul di teman-teman. Sudah, Bapak. Ya. Sudah ya, yang ini ya, Oke. Baik. Ya. Sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan membahas tentang non-fungible token. Kemudian kita akan coba melihat dari sudut pandang keuangan syariah, syariah compliant enough atau tidak, seperti itu. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini mungkin karena sebenarnya diskusi tentang NFT itu tidak hanya sebatas tentang keuangan, tapi juga banyak hal ya, karena ini melibatkan multidisiplin sebenarnya, khususnya terkait teknologi informasi, kemudian terkait dengan apalagi NFT ini berarti terkait dengan art, seni, dan lain sebagainya. Tapi pada pagi ini kita coba batasi sudut pandang yang kita gunakan adalah kita coba lihat ini dari kita bedah dari sudut pandang ekonomi dan keuangannya, kemudian nanti baru di akhir kita simpulkan bersama apakah ini ada hal-hal yang secara syariah itu tidak comply dengan syariah compliance-nya, seperti itu. Baik, saya mulai dengan ini. Saya rasa kalau orang Indonesia itu biasanya suka dengan yang viral ya. Padahal sebenarnya NFT itu jauh sebelum isu Gozali Everyday itu NFT sudah cukup berkembang gitu. Kita bisa lihat di sini ini ada yang lebih bombastis sebenarnya daripada Gozali Everyday. Ini juga yang coba dilakukan oleh Gozali. Ini salah satu NFT yang cukup fenomenal, di mana ini dibuat dalam 5.000 hari. Jadi ada karya seorang seniman membuat karya, itu dilakukan dalam 5.000 hari, kemudian karya itu dilelang, tapi tidak dalam bentuk hard, tidak dalam bentuk cetak, tapi only dalam bentuk digital. Bahkan dalam pelelangannya sendiri itu nggak bisa dilihat dengan mata, gitu. Dengan mata apakah ditampilkan di layar atau gimana, enggak gitu. Tapi harus menggunakan virtual alat virtual reality seperti itu untuk melihat karya ini. This is yang salah satu di antaranya. Kemudian dan secara harga teman-teman nanti kita bisa lihat harganya cukup fantastis ya, seperti yang Gozali kemarin, satu foto bisa ada yang dihargai sampai miliaran rupiah gitu ketika dikonversi menjadi rupiah. Dan contoh yang lain adalah ini. Nah, ini yang kemarin ya, yang baru beberapa hari sebenarnya, awal Januari kemarin, yang di minting di OpenSea, kemudian heboh sampai nilainya itu ketika dikumpulkan mungkin sampai cukup fantastis ya, sampai miliaran rupiah. Ini Gozali Everyday, kalau teman-teman lihat, ini adalah foto dia selama berapa nih, 2017 sampai 2021.
everyday gitu katanya dia foto, kemudian ini dianggap sebagai sesuatu collectible item sehingga harganya cukup fantastis di dunia NFT. Kemudian kalau teman-teman tahu sebenarnya the most yang paling mahal, salah satu di antara yang paling mahal ini saya cek 2 hari yang lalu, salah satunya ini gambar ini NFT ya, ini not just a picture tapi ini NFT. Ini yang paling mahal. Jadi kalau kita lihat di sini currency-nya bukan rupiah ya, bukan US dollar, tapi menggunakan cryptocurrency. Tapi ketika dikonversi menjadi US dollar, let's see here, nolnya ada berapa? 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. I don't know, triliun ya, triliun US dollar gitu. Harga dari gambar, ini gambar monyet ya. Nah ini sefantastis itu. Dan yang berikutnya, nah ini, kalau teman-teman tahu, Gozali Everyday itu foto yang paling mahal yang mana? Ini dia, one of the highest price dari koleksi Gozali Everyday itu ini. Jadi ini 69 berapa ini? 69 miliar Ethereum. Ini currency-nya menggunakan kripto ya. Jadi kalau di USD kan harganya sekarang segini. Jadi kalau teman-teman pengen beli ini foto, this is the price. Oke, kemudian sebenarnya nggak cuman berhenti di Gozali gitu. Nah ini kan mungkin membuat kita penasaran gitu kan. Mungkin sudah banyak yang, oh ini goror, oh ini Ponzi, oh ini dan lain sebagainya gitu. Tapi ya sebagai akademisi seharusnya kita tidak merespon dengan hanya perspektif-perspektif sepotong-sepotong. Kita harus mengkaji ini khususnya dari sudut pandang kita yang memang concern di bidang ekonomi dan keuangan. Maka ini membuat kita penasaran, bertanya-tanya gitu. Sehingga hari ini kita coba diskusikan what is NFT itu sendiri. Nah, ternyata, nah ini teman-teman lihat ini gambar siapa? Mungkin Mbak Nadia tahu? Syahrini, Pak. Syahrini, oke. Before Gozali sebenarnya Syahrini sudah menerbitkan avatar ya, ini dalam bentuk avatar. Kalau Gozali tadi kan dalam bentuk picture NFT-nya, ini dalam bentuk avatar nanti yang bisa digunakan yaitu jilbab NFT. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ke misalkan di Metaverse gitu, kalau mau pakai jilbab bisa pakai jilbab koleksi dari Syahrini ini gitu. Dan ini juga sebenarnya cukup heboh juga beritanya waktu itu, tapi tidak seheboh Gozali ya. Karena ini mungkin hanya karena lingkupnya kalau di OpenSea kan kita bisa akses langsung menggunakan browser gitu. Kalau di Metaverse mungkin kita juga bingung gitu kan, ini aksesnya gimana dan sebagainya. Nah sehingga ini di Desember itu Syahrini sudah pernah merilis koleksi jilbab digitalnya dalam format NFT. Dan ini kalau nggak salah dihargai satu koleksinya ya more than 200 juta rupiah lah diantaranya. Nah itu mungkin yang membuat kita cukup amazing ya dengan NFT ini sehingga membuat kita cukup penasaran. Baik, kalau kita coba definisikan NFT itu sendiri, tadi sudah di dalam video juga sudah disampaikan. Paling tidak definisi sederhana dari NFT itu sendiri, kepanjangan dari non-fungible token, merupakan digital asset. Yang pertama, kata kuncinya adalah digital asset.
Jadi yang terjadi sekarang adalah kalau yang sudah kita sudah familiar, sudah sering kita lakukan adalah transaksi secara digital, tapi kita mungkin belum cukup familiar dengan aset yang di digital, aset digital gitu. Aset digital itu contohnya seperti misalnya kalau teman-teman gambar nih di kalian desain di Photoshop atau di Corel Draw gitu kan, itu kan memang awalnya itu memang berbentuk digital gitu kan. Nah, sehingga ketika desain kalian jadi di-convert menjadi JPEG gitu kan. Nah, itu menjadi aset digital. Nah, aset ini kan kalau dalam konteks foto ya, misalnya kita udah bikin susah-susah, mendesain susah-susah, itu kan gampang banget untuk di copy paste, disebarluaskan, di forward di WA dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sehingga ada satu inovasi dalam konteks untuk melindungi ya atau aset digital ini. Maka ketika aset digital ini diketemukan dengan istilah yang namanya smart contract. Smart contract ini adalah suatu sistem yang itu terjadi karena adanya teknologi blockchain. Nah, apa sih itu blockchain, apa itu smart contract, bagaimana kerjanya secara detail, saya rasa jangan ditanya ke saya ya kan. Silakan nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman dari IT seperti itu. Nah, dengan diproses direkam dengan smart contract ini, maka informasi yang terdapat di NFT tersebut membuat NFT itu bersifat unik pertama sehingga tidak dapat ditukar. Nah, inilah yang diistilahkan dengan non fungible. Jadi dia nggak dapat ditukar, dia nggak ada duanya. Misalkan saya punya karya nih, mahakarya gitu kan. Nah, itu nggak even orang bisa copy paste picture-nya, tapi secara aset digital itu cuma satu gitu. Nah, ini dengan bantuan mekanisme NFT itu bisa terjadi. Sehingga nggak mungkin untuk diduplikasi. Nah, sebelum mengenal NFT, mungkin nanti saya antarkan dulu teman-teman untuk melihat, mengenal ya istilahnya suatu sistem, suatu teknologi yang namanya blockchain teknologi. Sesuai dengan nama yang digunakan yaitu block. Jadi block kemudian chain itu kan rantai ya. Jadi blok yang dihubungkan, banyak blok yang dihubungkan oleh rantai-rantai gitu. Kalau teman-teman lihat rantai sepeda gitu kan, nah itu kan banyak sebenarnya. Nah itu diibaratkan seperti itu. Nah, sebagai teknologi yang memanfaatkan komputasi untuk menciptakan kelompok-kelompok atau blok-blok yang saling terhubung satu sama lain. Nah, blok-blok tersebut berisi catatan transaksi atau data serta melacak aset dari sebuah jaringan. Jadi dengan adanya blockchain ini memungkinkan untuk jadi perkembangan berikutnya ya dari teknologi enkripsi gitu kan. Jadi menjadi relatif aman karena dia datanya itu terdistribusi menyebar, tidak sentral dalam satu server seperti itu, sehingga ini menjadi sistem yang relatif aman. Dan blockchain sendiri untuk saat ini diadopsi ya, digunakan untuk sistem yang digunakan dalam cryptocurrency. Karena kripto itu sendiri kalau kita tahu kan menggunakan teknologi blockchain, ada banyak pihak yang melakukan mining untuk kriptonya. Nah, kemudian sehingga bisa tercipta yang namanya mata uang kripto itu sendiri. Oke. Nah, dengan teknologi blockchain ini juga bisa buat yang namanya smart contract. Smart contract itu adalah perjanjian antara dua orang dalam bentuk kode komputer, coding ya. Kemudian smart contract berjalan di jaringan blockchain, jelas karena turunan dari blockchain tadi, sehingga mereka dapat disimpan di database publik dan tidak dapat diubah. Nah, karena ini tersebar dalam blok, maka sifatnya
dia tidak almost tidak bisa dihapus gitu kan, dan tidak bisa diduplikasi gitu. Nah, di sini keunggulannya. Tidak bisa diduplikasi karena dia tidak hanya dalam satu tersentral dalam satu tempat seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang menjadi isu, transaksi dalam smart contract ini dapat dikirim secara otomatis tanpa pihak ketiga. Jadi tidak melibatkan mediator berupa manusia. Ketika kita buat kontrak gitu ya antara dua belah pihak, kan perlu ada mediatornya. Event itu perbankan, kalau mediator dalam pinjam uang gitu kan, atau mediator dalam proses transaksi keuangan, atau itu governance, atau itu broker, atau mungkin dan lain sebagainya. Tapi dengan bantuan sistem komputer itu memungkinkan terjadi yang namanya peer to peer. Jadi peer to peer antara kedua belah pihak secara langsung, sehingga ini menghilangkan intervensi ya dari yang namanya pihak ketiga. Dan itu juga yang terjadi dalam sistem cryptocurrency. Jadi menghilangkan intervensi dari bank sentral seperti itu. Nah, kemudian transaksi tersebut juga karena sudah tersetting dalam smart contract tadi, hanya terjadi ketika kondisi atau term and condition-nya dalam perjanjian itu terpenuhi. Nah, sehingga akan ketemu deal, akan terjadilah smart contract itu ketika apa yang dipersyaratkan, rukunnya ya kalau dalam bahasa syariah gitu ya, rukun dari kontrak tadi itu terpenuhi, sehingga akan langsunglah terjadi kontrak tersebut. Itu gambaran sekilas tentang blockchain, kemudian smart contract, yang ini menjadi instrumen di balik NFT itu sendiri. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ibaratnya seperti yang dijelaskan tadi. Jadi data-datanya itu dicek, diverifikasi, kemudian di dalam blockchain, sehingga terjadilah proses transaksi. Nanti ketika kita lihat, kita studi kasus, nanti kita kunjungi langsung websitenya. Di situ ada gambaran kok bagaimana proses smart contract itu terjadi, dan cukup sederhana gambarannya. Walaupun sistem di baliknya itu sangat kompleks sekali. Nah, kemudian back to NFT. Nah, ini isu yang mendasari NFT sebenarnya, yaitu ada isu yaitu NFT dan isu digital asset copyright. Jadi seperti yang saya singgung tadi, digital asset itu untuk menjaga copyright atau intellectual property-nya itu kan sangat sulit ya di era seperti sekarang. Musisi ini nyiptain lagu ya, kalau zaman dulu kan pakai kaset gitu, agak sulit untuk mengcopy gitu kan, sehingga mau nggak mau kita harus beli the original copy-nya gitu. Tapi dengan mekanisme yang sekarang, file-file tersebut tinggal di copy gitu aja, sehingga copyright-nya itu menjadi sulit untuk dijaga gitu. Nah, sehingga kemudian dengan ini juga yang menjadi dasar kenapa muncul yang namanya sistem NFT, khususnya dalam konteks digital asset seperti karya-karya digital, bisa juga art ya, atau mungkin lagu, atau mungkin macam-macam lah. Pokoknya intinya terkait dengan digital asset, atau juga seperti dalam mendukung ekosistem di metaverse seperti tadi yang dilakukan oleh Syahrini gitu kan. Nanti di metaverse itu membutuhkan kita butuh sepatu nih di metaverse untuk avatar kita gitu. Nah, sepatunya itu dicetak, diperjualbelikan dengan mekanisme NFT, sehingga sepatu saya nggak mungkin ketukar dengan sepatu orang lain gitu, even itu dalam dunia maya, sehingga yang copyright-nya ini benar-benar terjaga di sini. Itu isu yang pertama, NFT dan intellectual copyright. Kemudian yang berikutnya, nah NFT ini juga menjadi
bagian dari yang namanya blockchain ekosistem. Jadi teknologi blockchain-nya sudah terbentuk. Salah satu turunan pertama dari teknologi blockchain itu adalah di currency, yaitu munculnya mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain tadi, sehingga terjadilah peer-to-peer transaction, kemudian bisa terjadi tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga berupa perbankan, bank sentral, atau governance, sehingga benar-benar dan ini juga sangat cepat sekali melintasi ruang dan waktu seperti itu. Walaupun sebenarnya blockchain itu juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi yang paling populer saat ini adalah digunakan untuk cryptocurrency. Kemudian dengan smart contract tadi digunakan untuk NFT. Dan karena NFT ini menggunakan teknologi blockchain yang memungkinkan tidak adanya intervensi, tidak memungkinkan terjadinya efisiensi, terlepas dari ruang dan waktu, maka proses transaksi yang dilakukan untuk NFT itu juga tidak mungkin mungkin untuk saat ini ya, mungkin tidak mungkin menggunakan mata uang mainstream gitu, mata uang yang sekarang fiat money seperti itu, sehingga hampir semua marketplace NFT itu menggunakan yang namanya cryptocurrency untuk proses transaksinya. Dan NFT ini juga dengan kehadiran metaverse di sini, dengan akan dikembangkannya metaverse, sehingga sangat membutuhkan banyak sekali instrumen-instrumen yang menggunakan NFT dan juga bertransaksinya menggunakan cryptocurrency itu sendiri. Jadi begitu gambarannya ya, bagaimana ekosistem ini terbentuk. Nah, kemudian ini kita akan mulai masuk, kita akan coba kaji dari sudut pandang ekonominya. Jadi blockchain dan market mechanism. Jadi dengan adanya mungkin kalau teman-teman pernah belajar ya, namanya mekanisme pasar yang ideal itu adalah, atau pasar yang sangat sempurna itu adalah pasar yang benar-benar terjadi karena kehendak dari pasar itu sendiri. Tidak ada intervensi, event itu dari governance gitu. Atau kalau kita sering dengar istilah liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya, itu kan tujuannya adalah supaya meminimalisir peran dari governance itu sendiri. Nah, dengan teknologi blockchain, maka sangat memungkinkan terbentuk itu gitu, free market, sehingga akan mempengaruhi market mechanism itu sendiri. Sehingga pasar akan semakin sangat liberal sekali, sangat bebas sekali pasar dengan sistem, dengan dukungan dari sistem blockchain ini. Sehingga di sini kalau kita lihat simbolnya, event ekspor, impor, kemudian pokoknya proses transaksi semuanya tidak tergembok atau berarti free. Nah, ini coba kita lihat ya. Jadi nanti kenapa kok harga kripto deh, misalkan harga cryptocurrency deh, itu kok sampai melambung sangat tinggi sekali gitu. Dalam 10 tahun sampai mungkin ratusan kali lipat gitu kan nilainya gitu. Atau bahkan si NFT ini sendiri itu dari tangan pertama pindah ke tangan kedua itu nilai jualnya sangat tinggi sekali. Ini sebenarnya bisa dijawab menggunakan pendekatan ekonomi sederhana. Ketika kita melihat di sini, jadi di sini ada kurva demand yang warna hijau, kemudian kurva supply ya. Jadi ketika, sebagaimana kita ketahui, supply dari cryptocurrency, contohnya ya, cryptocurrency itu kan supply-nya terbatas, dibatasi gitu kan. But karena adanya ekspektasi ini akan menjadi mata uang, atau adanya ekspektasi ini investasi yang baik, karena akan ada jadinya kenaikan harga, kemudian juga banyak istilahnya digoreng ya oleh
tokoh-tokoh dunia, misalkan seperti Elon Musk, sehingga demand, kalau kita lihat di sini garis hijau putus-putus, demand-nya itu yang akan terus naik, demand-nya terus naik. So dengan supply yang limit, maka otomatis akan terjadi seperti ini, naik, 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 sehingga maka harga dari kripto itu sendiri cenderung kalau kita tarik dalam rentan waktu kisaran 5 tahun, 10 tahun, itu cukup fantastis sekali kenaikannya. Walaupun dari sisi fluktuasinya juga sangat tinggi sekali. Nah, begitu juga ketika kita nanti melihat NFT itu sendiri dari sisi fluktuasi fluktuasi nilainya itu juga cenderung hampir sama sih dengan kripto ini gitu, karena pertama dia eksklusif, tidak ada supply-nya terbatas gitu kan. Nah, demand-nya itu juga penawarannya itu karena supply-nya terbatas, maka penawarannya itu tidak terhingga gitu. Sehingga itu akan memungkinkan terjadi yang namanya kenaikan harga yang cukup signifikan. Oke. Nah, langsung aja deh ya. Paling nggak tadi ya, kita udah melihat definisi NFT, kemudian kita bisa melihat juga yang jadi kita bikin penasaran itu sebenarnya kadang kita bukan tentang apa itu NFT-nya, tapi kita lebih tertarik kadang dengan kok harganya segitu banget ya, kok harga Bitcoin sekarang satu Bitcoin itu kalau dirupiahkan sampai 800 jutaan gitu. Kok segitu mahalnya gitu. Kok fotonya siapa? Si Bipli tadi atau foto dari Gozali itu kok semahal itu gitu. Nah, itu kita coba akan lihat dari sisi kita akan case study ya. Kita akan lakukan case study dengan tiga marketplace ya, marketplace dari NFT. Yang pertama adalah OpenSea yang leading ya di dunia. Kemudian ada dua, ternyata di Indonesia itu ada dua paling tidak yang sudah muncul ya. Ada dua marketplace NFT dalam negeri yang sudah ada juga, yaitu ini satu, kemudian dua. Dan dari ketiga ini ternyata ada perbedaan yang mereka ibaratnya mencirikan sendiri, punya segmentasi sendiri-sendiri. Kalau kita lihat di sini di digital NFT yang di toko mall itu kan visinya adalah ini, mixed reality. Dia mencoba mempertemukan antara digital NFT dengan dunia nyata, dengan reality gitu. But kalau di toko NFT, kalau kita lihat segmentasinya adalah metaverse. Jadi mungkin lebih seperti tadi, misalkan untuk instrumen-instrumen atau instrumen lah yang akan digunakan nanti di dunia metaverse sebagai itu. Sedangkan kalau di toko mall di sini NFT-nya lebih ke dia mencoba menginikan digital NFT meets reality. Mungkin nanti kita coba lihat ya. Oke, saya coba. Oke, teman-teman sudah lihat, sudah pindah ya share screen saya? Iya, sudah Pak. Oke, sekarang kita sudah masuk ke website dari OpenSea. Sama aja kayak gambarnya sama aja, tampilannya kayak marketplace biasa. Mungkin tidak semenarik Shopee ya, karena kalau di Shopee banyak diskon-diskon, di sini nggak ada gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini banyak ini NFT semua, banyak akun-akun kreatornya, banyak juga kategori-kategorinya, mulai dari art,
collectibles, jadi barang yang dikoleksi, domain names, musik juga bisa, karya foto, kemudian sampai ke virtual worlds seperti itu. Nah, kita coba lakukan analisa di ini. Kita masuk ke Bipli Everyday. Ini yang tadi ya, yang 5.000 hari tadi, yang dia terjual berapa ya kalau nggak salah. Kita coba lihat price-nya. Di sini kita bisa lihat price high to low. Kita cari koleksi dari si ini Bipli ini mana sih yang paling mahal sekarang. Yang paling mahal ini ternyata 1.500 Ethereum. Kita coba klik ya. Dan kita lakukan analisa di sini. Oke, tampilan layar saya cukup terlihat jelas ya. Ininya apa namanya, huruf-hurufnya cukup jelas ya teman-teman. Karena di sini analisanya akan kita coba dari sini. Oke, sebentar. Oke, saya udah buka ya. Kita buka yang lain aja ya. Ini dulu deh. Ini ada creator ya. Ini yang tadi, yang monyet tadi ya. Kita coba lihat dia berapa sih. Oke. This one. Harganya adalah sekian Ethereum. Kemudian kita bisa lihat di sini, yang pertama yang kita lihat siapa yang buat. Kita bisa lihat di sini yang membuat NFT ini adalah namanya ini ya, Bored Ape Yacht Club. Kemudian saat ini dia dimiliki oleh siapa gitu. Nah, ownernya by ini Dejen Tony di sini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini sudah dijual gitu kan, sudah dimiliki oleh orang lain. Kita bisa lihat dengan teknologi blockchain, kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita bisa lihat propertiesnya di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini penjelasannya tentang gambar ini, dijelaskan ini meaningnya apalah, kemudian basic filosofisnya apa gitu kan. Nah kemudian kita bisa lihat di detail. Nah ini terkait dengan token ID-nya, kontraknya, kontrak address-nya. Jadi smart kontraknya tadi itu ada di mana gitu. Kita kalau teman-teman pengen tahu, misalkan kita buka deh smart contract. Nah ini bentuknya ya, gambaran dari smart kontraknya. Di sini terrecord semua blok-bloknya juga gitu kan. Oke. Nah tapi yang menarik adalah di sini harganya tadi ya. Kenapa kok harganya segini? Harganya segini banget gitu. Gimana dengan mekanisme pasar? Kita bisa lihat terbentuknya harganya itu seperti apa. Ini ada sales, filternya sales and transfer. Kita bisa lihat yang pertama nih, paling bawah, minted. Minted itu berarti dia baru dicetak. Dicetak pertama kali di sini. Kemudian ini ya yang nama mencetak. Kemudian dijual, sell, dijual pertama kali oleh from akun Joe Mama to akun Mekti Mexi. Harganya berapa? 5 bulan yang lalu tuh deal penjualannya, transaksinya adalah di sini 20. Ini bukan Ethereum ya, berarti maybe masih sangat murah. Kemudian proses transaksinya terjadi di sini antara Joe Mama, Mekti Max, kemudian Mekti Max.
dan seterusnya. Nah, di sini record ini terjadi dengan mekanisme tadi, dengan mekanisme smart contract tadi. Kemudian MMS ini si pemilik ini pemilik pertamanya itu Joe Mama, pemilik keduanya McT Max. Kemudian dari McT Max dijual lagi ke MMS. Kemudian oleh MMS di sini, oleh MMS itu dijual ke MMS, jual ke ini Degentoni ini adalah owner yang sekarang ya, owner yang sekarang. Jualnya dulu cuma segini, 23 Ethereum. Kemudian terjadi transfer Degentoni sampai di sini terjadi kita lihat ownernya adalah Degentoni. Nah, maka sebenarnya harga terakhir dari aset ini itu bukan segini gitu. Bukan harga penjualannya ya. Itu bukan sebanyak ini, tapi ini adalah harga apa? Ini adalah kalau kita kayak teman-teman mungkin paham ya simulasi misalkan trading di pasar modal gitu atau simulasi lelang lah. Ketika kita mau lelang, maka kita akan tawarkan harga kan. Harga berikutnya gitu. Harganya berapa nih? Saya buka dari harga segini. Nah, maka harga sefantastis ini itu bukan berarti yang terjadi terakhir itu juga segini gitu. Tapi ini adalah harga yang ditawarkan oleh si Degentoni gitu, untuk menjual aset ini. Gitu. Mungkin karena aset ini cukup menjadi fenomenal gitu kan, sehingga harganya semakin naik. Kalau kita lihat di price history-nya, nah teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan terakhir tuh di sini di 20-an sekian Ethereum yang ini tadi ya. 23 ya. Di 23 Ethereum ini gitu harga terakhirnya gitu. Dia belum sampai ke harga ini gitu. Kecuali nanti kalau ternyata ada yang beli, ada mungkin super crazy rich gitu ya. Beli dia punya Ethereum. Karena yang beli ini belum tentu orang yang kaya banget loh. Bisa jadi gini, misalkan saya nih, saya itu dulu misalkan pas Ethereum baru keluar, mungkin harganya masih kayak kacang goreng, saya beli banyak gitu. Sekarang harga kriptonya kan sangat tinggi sekali, maka automatically secara nilai aset kripto itu saya kan kaya banget di dunia kripto itu gitu. Itu akan jadi kenyataan kalau itu saya jual gitu. Saya jual kemudian jadi uang US dollar atau jadi rupiah gitu. Tapi di sini dia hanya orang yang punya aset segini nih yang akhirnya bisa membeli ini. Atau juga karena ini collectible, maka dia tidak, maksudnya sebenarnya nggak dijual gitu, tapi makanya dipasang dengan harga yang cukup tinggi sekali. Nah, kita bisa buy atau kita bisa membuat penawaran. Nah, di sini ada offer ya. Ada beberapa pihak yang mencoba nawar. Nah, di sini kita bisa lihat dia nawarnya berapa nih ini tiga hari yang lalu nih. Nah, dia nawarnya cuma segini, cuma 26.000 US dollar lah kalau di USD kan. Nah, ini satu yang pertama. Sehingga dari sini teman-teman mungkin bisa lihat bagaimana proses terbentuknya harga dari NFT itu sendiri. Jadi nggak lantas kalian upload foto di situ pasti bakal kaya gitu. Kita perlu tahu bagaimana terbentuknya harganya. Kemudian satu lagi deh. Ini juga case lain ya. Ini juga satu yang cukup mahal, yaitu punyanya ini Cyberkong. This is the cukup mahal di sini, kita coba lihat. 10.000 ya, 10.000 Ethereum atau 26 juta US dollar lah.
pemiliknya sekarang sih ini. Kalau kita lihat historinya, nah ini kan, nah kalau kita lihat historinya ini baru terjual sekali sebenarnya, baru sekali dijual sebesar penjualan terakhirnya itu di angka 80 Ethereum. Tapi sekarang ditawarkan dengan harga 10.000 dan belum ada yang deal dengan harga tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk apa yang tertulis harganya di situ itu yang paling tinggi gitu. Sama seperti Gozali tadi. Fotonya mana ya? Kita cari Gozali ya. Oh, dia pakai Gozali. Oke, muncul. Nah ini Gozali Everyday. Kita coba lihat nih fenomena Gozali Everyday ini. Kita langsung cari aja deh fotonya yang paling mahal, high to low price-nya. Oh sekarang udah berubah. Kemarin yang ini ya, kemarin yang background hijau ini, sekarang yang paling mahal penawarannya ini ya pakai kursi. Coba kita lihat yang hijau ini aja deh. Oke. Price-nya segini. Kalau di USD kan senilai ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah kalau ini masih agak mending nih proses terbentuknya harganya dibanding yang tadi yang mahal-mahal banget tadi. Kita bisa lihat activity-nya, siapa sih yang beli gitu. Nah Gozali itu pertama kali jual itu harganya cuma segini, 0,001 Ethereum on Polygon currency-nya ya. Kemudian terjadilah proses transfer melalui smart contract-nya tadi. Kemudian dijual nih oleh si pemilik keduanya. Dia jual, naik harganya. Oh, cukup signifikan nih. Dari 0,001 menjadi 0,3. Deal di sini terjadi, ini dijual lagi nih. Dari 0,3 dijual ke Absolute Gold. Nah, Absolute Gold ini adalah pemilik terakhirnya. Kita bisa lihat, nah benar ya, owned by Absolute Gold. Dan si Absolute Gold ini sekarang berarti sebenarnya real transaksi yang terjadi, harga yang terjadi itu ini gitu, 0,319. But sekarang aset NFT ini ditawarkan di pasar dengan harga 69, ini bukan koma ya. Jadi 69 1 2 3 4 ya berapa lah ini, kita lihat USD-nya aja lah. Ini nggak mungkin ada yang beli gitu kan dengan harga segini sebenarnya. Nah kalau kita bisa lihat, nah proses histori chart kenaikan harganya tuh berada di sini. Nah, ini harga terakhir yang tadi yang 0,319 sebenarnya, tanggal 17 Januari 2022. Nah mungkin karena ada boom ini, maka dinaikinlah harganya gitu, jadi harganya segitu gitu. Padahal real transaksi yang terjadi sebenarnya cuma di sini di 0,319. Kita bisa lihat listingnya siapa nih yang mau beli. Offernya nggak ada yang mau nawar nih. Jadi di list untuk dijual oleh si Absolute Gold ini seharga sekian nih foto ini, tapi nggak ada yang nawar ya. Detailnya di sini kita bisa lihat dengan mekanisme smart contract tadi. Kita bisa lihat record dari smart contract-nya. Nah, itu gambaran sekilas tentang Gozali dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngelihat dari proses kenaikan harganya tadi, yang owner terakhirnya itu yang
ibaratnya dongkrak harganya kebangetan banget gitu kan. Nah, tapi sebenarnya banyak juga kok yang masih agak, yang ibaratnya masih wajar gitu proses transaksi yang terjadi gitu. Misalnya kita coba lihat di explore collectible. Nah, ini yang lagi trending ya. Coba kita lihat. Kita cari satu deh. Oh, ini sama yang tadi ya. Board up ini, board up yang tadi itu juga dia masih cukup trending. Low deh, yang low price-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Deal-nya sebenarnya cuma di angka 20. Kemudian sekarang dijual dengan angka 85 gitu. Nah, itu gambaran ya fenomena yang terjadi. Tapi ini ketika kita melihat dari bagaimana proses mekanisme pasarnya terjadi gitu. Jadi bayangin kalau minyak goreng ya yang di-NFT-kan itu kan gila-gilaan. Nah, tapi sebagaimana basic filosofis ya atau tujuan kenapa munculnya sistem NFT tadi, sebenarnya banyak hal positif juga yang bisa diambil dari perkembangan NFT ini. Ini coba kita mengacu ke yang Indonesia deh. Kita lihat di sini ya. Sudah ada yang namanya toko mall tadi. Digital NFT meets reality. Kita coba lihat satu aset NFT-nya di sini. Nah, jadi yang dijual itu ada barang-barang yang ada di dunia nyatanya gitu. Ada barang-barang yang pure ini digital, even itu sebagai picture atau musik atau sebagai game atau sebagai apa ya ini buat permainan. Nah, kita bisa lihat di sini, misalkan kita coba lihat satu ya. TKO hidup deh. Kita bisa coba cek NFT-nya. Nah, ini yang menarik, yang menurut saya ini cukup menarik dengan NFT ini. Teman-teman bisa lihat ada DEM I Love Indonesia ya. Ini kan brand yang cukup terkenal, dan brand ini mengedepankan eksklusivitas dari desain dan juga dari produk yang dijual gitu. Misalnya kita kayak beli kaosnya itu desainnya itu terbatas gitu. Nah, kan jadi exclusivity. Nah, ternyata itu juga di NFT-kan. Nah, mekanisme NFT-nya gimana? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini ada beberapa contoh. Ini yang menarik menurut saya, dan ini menjadi gambaran positif dari adanya NFT itu sendiri. Contoh di sini ada desain dari DEM I Love Indonesia. Kita coba klik satu ya. Dan ini NFT. Kebetulan kalau dilihat di sini yang buat atau kreatornya dan ownernya ini masih sama, berarti ini belum terjual nih, aset ini belum terjual. Nah, tapi yang menarik kalau kita lihat dari deskripsinya, nanti disampaikan ini tuh apa gitu, kemudian filosofis dari desain ini apa dan lain sebagainya. Kemudian ternyata ini udah dibeli ya. Ini udah dibeli oleh ini Ari Rahmawan Destianto. Dia beli dengan harga sekian, yaitu ini currency-nya kalau di sini menggunakan toko kripto. Kalau dirupiahkan harganya adalah 3 juta rupiah dari aset ini. Nah, kita juga bisa lihat di sini ID kontrak NFT-nya.
melalui smart contract-nya tadi. Dan yang menarik adalah beberapa kreator ini itu tidak hanya yang di NFT-kan itu adalah eksklusivitas dari desainnya. Jadi desainnya ini yang di NFT-kan sehingga ini nggak akan ada duanya. Tapi si pemegang desain ini juga akan mendapatkan misalkan dalam bentuk cetaknya itu berupa produk, misalkan berupa kaos ya, kalau DMI Lab Indonesia itu berupa kaos, t-shirt gitu kan, t-shirtnya itu ada gambar ini gitu. Tapi yang di NFT-kan adalah desainnya. So ini menjadi perkembangan yang cukup menarik ya dari adanya NFT tersebut. Atau yang lain misalkan seperti ini NFTL di sini. Nah, dia gambarkan di sini. Oke. Deskripsinya. Nah, ini adalah desain jaket Asian Games yang kembali mempersembahkan ini berarti ini dipakai oleh Jokowi ya ketika Asian Games. Nah, kemudian jaket Asian Games ini dipersembahkan bagi atlet pemenang dibuat dari bahan ini jaket ini adalah jaket terakhir yang dicetak. Berarti kan ada nilai historis fenomenalnya. Jadi dengan kita membeli NFT-nya di sini, maka itu juga mendapatkan jaket tersebut dalam dunia nyatanya. Nah, seperti itu ya gambaran salah satu dunia NFT ini. Kemudian yang kalau tadi kan yang seperti NFTL atau yang DMI Lab Indonesia itu kan dikombinasikan antara dunia NFT-nya dengan dunia nyatanya gitu. Tapi ada juga NFT yang fokusnya adalah memang ke dunia maya. Misalkan nih, ini yang dilakukan oleh toko NFT. Kita lihat di sini yang dijual adalah aset-aset digital yang tidak hanya berupa art. Kalau kita lihat ini yang art ya. Art itu berarti ya jasa picture seperti tadi gitu kan, kemudian ditawar. Tapi juga ini bisa menjadi aset yang bisa kita gunakan dalam yang paling sederhana adalah dalam games. Jadi misalkan ada game-games tertentu yang membutuhkan misalkan peralatan, membutuhkan instrumen lah dalam gamesnya, dan instrumen itu eksklusivitas dan hak miliknya bisa didapatkan khusus untuk si pemegang NFT ini. Jadi belinya di sini. Jadi digunakannya adalah di dunia maya. Atau mungkin nanti ketika misalkan metaverse sudah berkembang gitu kan, teman-teman bisa misalkan kita punya itu ya kalau nggak salah brand-brand besar dunia misalnya seperti Nike itu pun sudah membuat sepatu versi metaverse-nya, dan pasti itu menggunakan NFT untuk proses smart terjadinya ada bukti kepemilikannya itu di mana gitu, bukti kepemilikannya, maka menggunakan NFT itu sendiri. Nah, ini beberapa gambaran ya terkait case study kita. Paling tidak yang pertama adalah yang perlu kita highlight dari case study ini. Yang pertama, kita sudah mengenal aset digital itu seperti apa gitu. Banyak juga kok yang ibaratnya aset digitalnya itu tidak ada nilai aset digitalnya. Kalau tadi yang saya sampaikan, beberapa yang saya tayangkan itu kan ada nilai aset digitalnya. Tapi banyak juga yang cuman hal-hal nggak jelas gitu dimasukin di situ. Contohnya misalkan
seperti mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, ada yang upload ini kok OpenSea jadi kayak jual beli online gitu, ada yang upload fotonya sendiri, ada yang upload KTP gitu. Padahal itu kan ketika sudah masuk di smart contract dengan mekanisme blockchain itu almost nggak bisa dihapus gitu loh dari dunia maya gitu kan. Misalkan kemarin tuh ada yang agak aneh. Jadi dia cuman mungkin di slide aja ya. Nah ini tadi beberapa yang kita lihat. Nah ini fenomena NFT yang bisa membuat optimisme ya. Dan beberapa juga seniman gitu kan. Makanya lebih cenderung yang lebih make sense untuk masuk ke sini adalah lebih ke artwork gitu kan. Jadi karya-karya seni gitu. Karena di dunia nyata saja karya-karya seni itu kan banyak karya-karya seni yang sampai ibaratnya priceless gitu. Harganya udah nggak, berapa harganya itu sudah tidak bisa dihargai lagi gitu. Karena saking historinya atau ya kontroversi yang terjadi di situ. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya, mungkin bisa dikonfirmasi. Iya, kelihatan, Pak. Oke, ini gambar apa? Kaki lagi mancing gitu ya, Pak? Oke, ini ada orang lagi mancing, dia foto kakinya gitu kan, kemudian dimasukin di sini gitu, di marketplace ini dalam bentuk NFT gitu. Kan kemudian dia kasih harga sekian, 7.900.000 gitu. Nah, nggak tahu ya ini apa basic ininya gitu kan. Tapi ya mungkin apakah ini ada, kalau kayak yang tadi gambar-gambar yang sebelumnya, misalkan seperti yang apa yang gambar monyet dan apa yang tadi, mungkin itu secara art mungkin mungkin para seniman yang punya otoritas lah untuk menilai itu gitu. Tapi kalau ini kan dia kayak cuman kayak update status gitu loh, kayak update status dimasukin di situ gitu. Kemudian dihargain sekian gitu. Ya ini bukan harga sebenarnya 7 juta, ini kan cuman sebatas harga yang dia labelin gitu. Apakah ini akan jadi kenyataan kalau benar-benar ada yang akhirnya mau beli aset NFT ini gitu. So itu ya gambaran terkait NFT itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat, saya rasa teman-teman sudah bisa menyimpulkan deh syariah compliance atau tidak. Paling nggak syariah compliance itu kan paling nggak kebagi jadi 3 ya. Not syariah compliant, dia tidak memenuhi, kemudian berada di gray area, abu-abu, kemudian syariah compliance. Gitu kan. Nah, karena pada prinsipnya dalam muamalah itu kan kita bukan mencari, jadi meresponnya itu bukan kayak gini. Oh, karena ini nggak ada di sebelumnya, ini pasti salah. Nah, yang dilakukan adalah kita harus melihat ini bertentangan atau tidak. Nah, sehingga dengan mekanisme seperti itu, peluang untuk terjadinya inovasi dan evolusi dan lain sebagainya itu pasti sangat terbuka. Mungkin masih banyak pihak yang memandang sebelah mata dengan fenomena ini. Gitu. Tapi kalau kita back to beberapa tahun belakangan, fenomena digitalisasi transaksi aja. Dulu kan kita nganggap GoPay, OVO, Gojek, GoFood dan lain sebagainya itu kan hanya sebatas apa sih gitu. Tapi sekarang itu disrupt everything gitu. Bahkan sekarang kita juga interaksi secara digital itu terjadi gitu. Nah, sehingga fenomena cryptocurrency, fenomena NFT, fenomena bahkan mungkin nanti akan ke metaverse itu juga harus kita lihat secara objektif, karena itu mungkin bisa jadi the next atau the future ya,
ke depan bisa itu yang akan kita rasakan sehari-hari gitu. Nah, sehingga kalau dilihat syariah compliance-nya, paling tidak melihat dari sini yang pertama. Tadi kan kita lihat ya, karakteristik dari NFT itu bagaimana proses terbentuknya harganya. Karena ini dia jual belinya pendek-pendek gitu. Proses transaksinya sedikit gitu. Karena barangnya memang eksklusif, non fungible gitu kan. Beda dengan Bitcoin, dengan kripto. Kalau cryptocurrency kan barangnya fungible. Sehingga tapi yang kesamaannya adalah keputusan untuk melakukan transaksinya that's lebih banyak karena kita mengharapkan return yang ada ekspektasi akan terjadi sesuatu yang baik di masa yang akan datang, sehingga kita mengharapkan return yang tinggi gitu. Dan ini yang terjadi di cryptocurrency. Salah satu kritiknya adalah fluktuasi nilainya itu cukup tinggi sekali gitu. Fluktuasinya kalau teman-teman lihat di sini ya, fluktuasinya itu tinggi banget gitu. Nah, itu juga yang terjadi tadi di NFT, dari harga 20 itu tiba-tiba naik jadi 10 juta gitu. Nah, itu salah satu bentuk kesamaannya gitu. Nah, tapi ketika itu masih dalam konteks harga yang wajar, proses terbentuknya harganya masih dalam konteks yang wajar, seperti yang terjadi di produk-produk dalam negeri tadi ya, yang berupa desain dari jaket, desain t-shirt yang dieksklusifkan, itu saya rasa masih comply lah seperti itu. Ya, tapi ketika kita lihat secara general dari apa yang terjadi, fluktuasinya pertama yang perlu dicatat. Nah, ini sejalan ya dengan baru aja ini ada keputusan istimewa Komisi Fatwa MUI, diantaranya berbicara tentang cryptocurrency. Nah, kenapa kita lihatnya dari kripto? Karena NFT itu sendiri belum ada difatwakan. Tapi karena ini sama-sama dalam ekosistem blockchain, saya rasa kita tarik clue-nya sama atau enggak gitu, mungkin itu bisa kita jadikan patokan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di cryptocurrency yang ditekankan di sini adalah kenapa sih cenderung dilarang, karena ada ketidakjelasan. Ketidakjelasan dari sisi yang pertama, kalau dia sebagai mata uang, maka kripto itu kan tidak bisa digunakan menjadi mata uang yang legal di negara Indonesia gitu. Sehingga tadi kan kalau kita lihat proses jual belinya itu kan menggunakan mata uang kripto. Kemudian cryptocurrency sebagai komoditi dan aset. Nah, ini juga bisa kita kiaskan ya paling tidak ke NFT tadi. Apakah sama-sama mengandung doror atau perjudian? Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau versi dari MUI itu harus ada wujud fisiknya gitu kan, memiliki nilai yang diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik bisa diserahkan ke pembeli gitu kan. Nah, saya rasa kalau bisa diserahkan ke pembeli itu dengan smart contract tadi kan, asetnya secara digital kan bisa dimiliki, hak miliknya jelas gitu. Dengan smart contract tadi terjadi peralihan kepemilikan. Cuman yang debatable itu di sini, di masalah wujud fisik gitu. Nah, sedangkan sekarang pertanyaannya, apakah yang kita beli sekarang itu, yang kita transaksikan itu harus selalu berwujud fisik? Apalagi kalau yang kita beli adalah aset digital. Misalkan seperti yang tadi ya, misalkan teman-teman beli jilbabnya sehari ini deh di metaverse gitu, kan nggak ada wujud fisiknya gitu. Nah, apakah itu dianggap tidak comply dengan syariah gitu? Silakan bisa kita simpulkan sendiri. Nah, kemudian ini juga ya, sebagai komoditi aset harus memiliki underlying gitu. Nah, kalau dalam kripto sendiri ya jelas mungkin underlying-nya
belum cukup jelas underlying-nya apa gitu. Tapi ketika ini NFT tadi itu kan dia berupa kerja seni gitu. Misalkan kalau yang artwork tadi ya, misalkan hasil desain atau hasil karya fotografi gitu. Ya kan kita juga kadang ya itu kan baru bisa kita pegang kalau dicetak gitu kan. Nah, ini kan jadi debatable terkait definisi dari underlying-nya itu sendiri. Nah, sehingga paling tidak selama misalkan dari MUI sendiri belum memfatwakan ya terkait NFT, paling tidak kita bisa ya berpatokan lah dengan beberapa pertimbangan tadi untuk mengambil kesimpulan. Kemudian terakhir ini juga masih sama ya terkait kripto ya, bukan NFT-nya. Muhammadiyah juga baru mengeluarkan hasil keputusan. Pertama jelas kripto sebagai mata uang itu tidak diperkenankan karena permasalahan legalitas ya. Kemudian sifat spekulatif. Nah, spekulatifnya di sini kan. Jadi kayak teman-teman tadi deh. Kalian beli fotonya Ghazali kemudian karena mengharapkan akan foto itu akan dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi gitu. Itu kan ya itu apakah bisa dikiaskan seperti kayak seorang beli lukisan yang cukup fenomenal kemudian karena itu menjadi barang yang diburu banyak orang maka itu nanti harganya akan cukup fantastis gitu. Nah, paling tidak ini ya, bagaimana kita memaknai NFT itu sendiri dari sudut pandang syariah compliance-nya. Tapi ya itu tadi balik lagi kayak tadi. Jadi dalam melihat syariah compliance itu bukan mencari boleh atau tidaknya, tapi yang dicari adalah ini sesuai atau tidak gitu. Ada hal sesuai itu berarti ada yang dilanggar atau tidak gitu. Sehingga itu tidak menjadi batasan dari yang namanya inovasi. Apalagi dalam era digital yang kita hadapi saat ini. Oke, paling tidak itu gambaran sekilas dari saya terkait NFT. Paling tidak itu tadi ya teman-teman, dalam ekosistem blockchain ini salah satu yang sudah turunannya adalah yaitu cryptocurrency dalam konteks mata uang, dan dalam konteks aset digitalnya itu sudah berkembang yang namanya non-fungible token atau NFT. Yang mana itu bisa digunakan di dunia maya atau bisa juga digunakan untuk tujuan-tujuan misalkan untuk kepentingan artwork tadi, atau juga bisa digunakan untuk kepentingan dikombinasikan antara dunia maya dan dunia nyata. Oh ya, satu lagi, ada satu contoh yang cukup menarik, misalkan seperti ini. Jadi kan kadang beberapa misalkan satu momen ya, misalkan ada momen yang cukup langka terjadi gitu. Misalkan ada konser, misalkan ada contohnya misalkan ada band legendaris lah melakukan konser yang itu misalkan konser terakhirnya gitu. Nah itu ada yang menarik, ada satu inovasi, tiketnya itu dijual dalam bentuk NFT gitu, untuk masuk ke konser tersebut. Kenapa? Karena di jauh sebelum adanya NFT saja, hal-hal semacam itu menjadi suatu yang juga ada nilai historisnya, sehingga itu suatu saat itu bisa dia bisa ada nilainya, sehingga itu memungkinkan untuk di NFT-kan. Misalkan konser apalah, misalkan band apa gitu, band legendaris dunia gitu, dia konser terakhirnya, tiketnya itu dibeli dalam bentuk NFT. Nah, mungkin 20 tahun lagi gitu bandnya udah nggak ada, tapi karya-karyanya masih fenomenal.
tiket itu bisa dilelang kembali gitu dengan adanya NFT tadi kan nggak bisa diduplikat gitu ya, keasliannya terjamin gitu, sehingga itu menjadi nilainya juga diasumsikan menjadi cukup tinggi di masa yang akan datang. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Silakan mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Satria selaku pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik. Baik, untuk berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di room chat ataupun dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian menghidupkan mikrofonnya. Oke, ini udah ada satu ya, saya responnya. Ya. Baik. Oke, ini menarik ini pertanyaannya. Jadi terkait pencucian uang. Beberapa waktu yang lalu mungkin banyak ya film-film yang mensimulasikan hal seperti itu. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya menonton satu series itu berbicara tentang pencucian uang. Jadi di pencucian uangnya di dunia lelang. Jadi diibaratkan seperti ini. Jadi ada bandar narkoba, dia kan dapat uang tuh. Nah uangnya itu kan dianggaplah uang kotor gitu kan. Gimana caranya supaya uangnya jadi uang bersih? Maka bandar narkoba ini bekerja sama dengan kolektor barang antik dan bekerja sama juga dengan yang namanya tempat lelang barang antik. Di mana yang dilelang di situ adalah barang-barang yang memiliki nilai-nilai tinggi, misalkan apalah bola basket yang dipakai oleh klub apa berapa puluh tahun yang lalu memenangkan apa gitu. Itu kan ketika saat ini dilelang itu kan cukup tinggi gitu. Atau misalkan seperti kayak yang paling simpel lah, misalkan kaosnya Cristiano Ronaldo memenangkan Piala Dunia gitu. Itu kaos yang dipakai gitu. Kemudian dilelang itu kan punya nilai tersendiri. Nah, si bandar ini dia bekerja sama dengan tempat lelang tadi. Jadi dengan cara tempat lelang itu menjual barang. Jadi misalkan dari beberapa barang asli itu dia jual satu barang yang itu adalah barang palsu. Jadi barang palsu tadi kemudian akan ditawar oleh si kolektor tadi menggunakan uang dari bandar narkobanya gitu kan. Kemudian kolektor ini akhirnya membelilah barang palsu tadi dengan harga yang cukup fantastis. Maka uang tadi kan dari si kolektor masuk ke lelang tadi itu kan menjadi uang yang bersih gitu. Menjadi uang dia sudah tercuci uangnya. Nah, ini yang terjadi. Dan ini juga bisa memungkinkan ya dengan mekanisme NFT ini gitu. Tapi yang jadi debatable juga adalah dengan teknologi blockchain ketika kita menggunakan uang kripto, oke, secara identity mungkin bisa tidak diketahui identitinya. Tapi dengan mekanisme blockchain ini, semua recordnya ini uang dari mana, masuk kemana, menyebar kemana, itu semuanya terrecord dalam blockchain. Sehingga ada dua sisi ya. Pada satu sisi ini menjadi sisi yang baik karena transparansinya yang cukup sangat transparan. Tapi juga pada satu sisi juga kita bisa menjadi anonim di situ. Nah ini yang jadi debatable ya. Tapi sebenarnya ini akan menjadi sangat terkait dengan dunia nyata adalah ketika nilai digital, nilai yang ada di kriptonya tadi itu dilikuidasi menjadi nilai mata uang mainstream gitu, menjadi nilai mata uang konvensional. Nah itu kan dia berubah menjadi uang baru seperti kayak Gozali tadi ya. Gozali itu kan nggak bisa dipajaki atas nilai 10 miliarnya atau berapa miliarnya.
dia bisa dipajaki ketika dia menjual Ethereum-nya gitu. Mata uang kriptonya dia jual, dia tukarkan menjadi mata uang misalkan US dollar atau menjadi rupiah. Nah itu baru kena pajaknya di situ karena memang regulasi kita belum masuk ke dunia ini gitu untuk masuk ke sana. Tapi apakah mungkin? Ya sangat mungkin saja menggunakan ini untuk mekanisme pencucian uang. Tapi bukan salah dari NFT dan blockchain-nya gitu. Karena dengan mekanisme konvensional aja seperti yang saya gambarkan tadi, itu juga sangat bisa terjadi. Tapi yang jadi bumerangnya adalah di transparansi dari NFT ini. Dan ini yang jadi ini juga ya, yang jadi kenapa ada sampai muncul wacana central bank digital currency. Jadi mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Jadi dengan adanya central bank digital currency itu menjadikan transparansi dari uang itu sangat transparan sekali. Jadi bank sentral itu bisa merekod uang ini dari mulai diterbitkan bank sentral sampai sekarang uang ini kemana aja, muternya ke siapa aja, itu bisa terrekod. Dan bahkan karena saking transparannya, di era central bank digital currency itu digambarkan nanti akan terjadi ibaratnya pemerintah itu ngitung pajak itu nggak perlu nanya ke kita gitu. Cukup dengan aliran uang kita aja gitu. Dia merekod aliran uang kita belanja, kita dapat gaji, dapat apa, semuanya itu secara automatically itu akan terhitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. So begitu, dua sisi mata uangnya. Di satu sisi sangat memungkinkan untuk mempermudah proses pencucian uang, tapi jangan lupa transparansi dan record yang terjadi di blockchain-nya itu juga menjadi satu hal yang bisa berdampak positif. Begitu, Mas siapa nih, Pak Ik ya? Ya, untuk Saudara Faik, apakah ada tanggapan? Itu sudah cukup? Ya, mungkin untuk para peserta yang lain bisa menanyakan pertanyaannya di room chat ataupun dengan raise hand lalu di depan mikrofonnya. Silahkan. Ini ada yang raise hand. Iya, yang raise hand dulu ya Pak ya. Ada yang chat juga. Oke, yang raise hand dulu. Raise hand dulu deh, boleh. Oke, Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ke pertanyaannya Pak ya. Jadi saya ingin bertanya terkait tentang NFT nih. NFT sendiri kan non-fungible token yang mana tidak bisa diduplikat. Yes. Nah dari teknologi yang berbasis digital ini, adakah sisi buruk atau sisi positifnya yang mungkin hadir di Indonesia kan? Indonesia kan baru-baru ini viral ya. Jadi apakah sisi buruknya ataupun sisi baiknya terhadap perkembangan NFT di Indonesia? Sekian, terima kasih. Oke, sisi baiknya tadi ya terkait NFT ini kan muncul karena isu copyright dari aset digital itu sendiri gitu. Jadi bayangkan kalian udah capek-capek desain gitu kan, udah capek-capek bikin apalah instrumen di game gitu kan, mendevelop sesuatu yang mana itu gampang banget dikopas gitu kan. Nah, sehingga dengan ini di NFT-kan, ini menjadi dengan mekanisme smart contract tadi, ini menjadi salah satu solusi untuk menjamin hak kekayaan intelektual tadi. Itu salah satu sisinya ya. Sehingga memang banyak pihak yang merekomendasikan NFT itu ya lebih cocok untuk ke karya-karya digital seperti tadi apakah itu fotografi, apakah itu desain digital yang itu di NFT-kan untuk menjamin copyright-nya gitu. Begitu juga dengan misalkan seperti dalam game ya, game banyak instrumen-instrumen yang itu
di NFT-kan untuk menjamin copyright-nya tadi. Sehingga isu, jadi yang bisa mengklaim siapa pemilik dari aset digital ini adalah memang yang bisa menunjukkan NFT-nya gitu. Nah itu dampak positifnya gitu. Tapi memang dampak negatifnya saya rasa nggak cuma di NFT ya, hampir di semua, ketika ada tren, namanya manusia kan pasti pengen dapat sesuatu yang instan gitu kan. Maka ketika ada tren dia ngelihat, oh si ini bisa dapat uang miliaran tuh dengan cara cuma foto-foto doang gitu. Maka dia ikut-ikutan tanpa paham what is NFT itu sendiri gitu. Makanya ada hari ini tadi saya lebih menekankan ke kita pahami dulu NFT-nya, bagaimana bekerjanya, dan bagaimana kalau kita lihat dari itu satu sisi yang lain adalah ketika kita lihat ini dari sisi ekonomi, bagaimana proses terbentuknya harganya. Memang untuk saat ini proses terbentuknya harga seperti itu memang lebih cocok di karya-karya seni ya. Nah, kayak saya mendesain sesuatu nih, desain saya itu mungkin oleh orang yang nggak suka dengan itu dianggap yang nggak berharga gitu kan. Tapi ketika ada orang yang, wow ini bagus, ini presisi, ini seperti apa, dia bisa menghargai itu dengan nilai yang cukup tinggi gitu. Nah itu kan nggak make sense ketika kita tarik langsung ke yang kita NFT-kan, misalkan apalah gitu, aset-aset di dunia nyata gitu. Misalkan kayak jualan apa, gambar apa yang itu yang ya secara seni mungkin tidak bagus gitu, tidak bisa diterima gitu. Mungkin begitu sih bagaimana gambaran NFT ini. Tapi ya ke depan ya paling tidak positifnya ini ya untuk dunia yang tadi ya. Tapi yang menarik ya tadi yang dikembangkan oleh DEM I Love Indonesia tadi itu cukup inovatif menurut saya. Karena memang dari awal mereka eksklusif di desain gitu kan. Tidak dibuat pasaran desainnya gitu. Tidak dicetak banyak. Eksklusivitinya itu dipertegas lagi dengan apa? Dengan di NFT-kan gitu. So ibaratnya kalau dulu mungkin dia dapat semacam sertifikat gitu. Nih sertifikat bahwasanya kamu adalah pemegang sah dari desain ini yang dicetak di kaos ini. Nah sekarang itu bisa di NFT-kan. Bahkan mungkin ada wacana juga seperti ini. Dengan teknologi blockchain ini kita bisa bikin, kemarin itu kan ada kasus pemalsuan surat tanah, pemalsuan apa gitu. Dengan smart contract ini kita bisa buat ya non fungible gitu. Ini terrecord secara digital dan ini akhirnya tidak bisa diduplikasi dan tidak bisa dipalsukan. Tapi kalau detail bagaimana secara IT-nya ya smart contract itu bagaimana, blockchain itu bagaimana, mungkin saya juga masih dalam proses untuk memahami itu. Tapi paling tidak untuk orang awam gambarnya seperti itulah, bagaimana smart contract dan blockchain-nya. Oke, begitu ya. Mas siapa tadi? Mas Praja. Praja ya. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih. Siap. Ini Mas Taufik Riza tentang NFT dan kripto. Yang NFT dan kripto dijawab dengan game dan aplikasi. Skin game memiliki menjadi aset digital. Jadi kita singgung ya. Jadi skin game itu kita bisa beli dengan aset digital. Kita bisa beli dengan currency kripto. Kemudian di luar negeri kebanyakan melakukan transaksi menggunakan dolar atau kripto. Ini saya bagaimana hukum kita membeli game atau aplikasi yang menggunakan kripto, mengingat kita dapat membeli aplikasi tersebut dengan kripto lebih murah dibandingkan bla bla bla. Oke. Pada dasarnya karena yang di regulasi kita mungkin masih sebatas membatasi proses transaksi di dunia nyata gitu ya. Transaksi dunia nyata itu jangan dipersempit hanya sebatas ini ya,
hanya sebatas beli di warung, beli di supermarket, beli di pasar gitu. Tapi transaksi di marketplace itu juga masih transaksi dunia nyata. Kenapa? Karena yang didigitalisasi itu hanya cara transaksinya. Uang dan asetnya kan tetap uang dan aset dunia nyata gitu kan. Kalian beli di marketplace, beli makanan gitu, bayarnya iya sih pakai PayPay gitu kan, tapi kan uangnya tetap rupiah dari dunia nyata, dan makanannya pun yang datang itu kan bukan makanan digital gitu kan, tiba-tiba ada gambar datang masuk kemudian kenyang gitu, sehingga itu secara hukum itu masih bisa terpantau gitu proses transaksinya gitu. Tapi ketika ini pure di dunia maya, misalkan di dunia digital, transaksinya sendiri menggunakan mata uangnya sudah mata uang digital, bukan mata uang biasa. Kemudian yang diperjualbelikan juga asetnya adalah aset digital, terjadi di situ. Sehingga hukum positif agak kesulitan untuk masuk ke sana gitu. Sehingga makanya itu sangat memungkinkan untuk akan menjadi lebih dipilih gitu ketika transaksi dengan mekanisme di dunia digital tadi itu yang menggunakan aset-aset, menggunakan mata uang digital untuk membeli aset digital. Dan alasan lainnya adalah karena efisiensi ya dari blockchain tadi yang memungkinkan terjadinya interaksi secara peer to peer seperti itu dan lebih cepat dibanding kita harus menggunakan pihak ketiga seperti perbankan atau PayPal ya, atau mungkin ya pakai GoPay dan lain sebagainya, itu kan pihak ketiga. Apalagi pakai Western Union gitu kan lebih panjang lagi tuh ceritanya. Gitu ya. Jadi ya kenapa hukum kita belum bisa masuk ke sana, karena ya ini ada di dunia yang fully digital. Tapi kalau saya lihat yang Indonesia tadi, dia ada standarisasi ininya kok, dia distandarkan, dikaitkan dengan rupiah gitu. Mungkin ya untuk antisipasi lah secara hukum positif gitu kan, biar nggak kena semprit gitu. Dan transaksi kripto sendiri, aset kripto sendiri kan di Indonesia secara hukum positif dibolehkan. Transaksinya ya jual beli asetnya, bukan sebagai alat tukarnya. Itu dibolehkan, tapi kan kriptonya sebagai aset, seperti kayak kita jual beli emas gitu. Jual belinya tetap menggunakan currency yang ada di negara tersebut, menggunakan rupiah gitu. Tapi yang dijual belikan mata uang kripto gitu, sebagai aset, bukan sebagai currency. Begitu, Mas Taufik. Saya rasa menarik sih, nanti mungkin ke depan ya isu-isu seperti ini mungkin teman-teman ekonomi syariah juga tidak boleh ketinggalan ya dengan isu-isu seperti ini. Karena di satu sisi inovasi itu pasti terjadi, disruption itu pasti terjadi, dan kita juga cukup menikmati ya disruption itu. Ya kayak gini sekarang bapak-bapak teman-teman semuanya nggak perlu datang kita capek-capek ke kampus atau ketemu di mana gitu kan. Sambil diskusi seperti ini tinggal pencet datanglah makanan seperti itu. Kita kan cukup menikmati itu. Nah, jangan sampai kita juga tidak care dengan evolusi yang terjadi ini dari sudut pandang ekonomi syariah. Ya karena kita berupaya untuk menyediakan lah untuk menjamin bahwasanya proses ekonomi yang terjadi itu ya tetap syariah comply. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Oke. Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara diskusi hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan 10.50,
maka kita harus mengakhiri diskusi pagi hari ini. Baik, siap. Saya simpulkan, NFT sudah berkembang dari lama sebelum tren Gozali muncul. Yang dimaksud NFT sendiri adalah aset digital yang berisi informasi tertentu, di mana informasi direkam di smart contract, yaitu sistem yang terjadi dengan ada teknologi blockchain. Yang membuat NFT unik dan tidak dapat ditukar dengan token lain. Dan smart contract menjadikan tidak ada entitas yang perlu dipercaya dalam menjalankan smart contract. Blockchain menciptakan blok-blok yang saling terhubung dan berisi semua catatan transaksi sehingga tidak butuh pihak ketiga. Dan blockchain ini meminimalisir liberalis atau campur tangan dari pemerintah sehingga bebas dalam transaksi tanpa memandang geografi wilayah. Salah satu platform untuk transaksi NFT yaitu OpenSea dan toko NFT. Aset yang dijual tidak hanya berupa foto dan karya desain, tetapi juga aset dalam games. Syariah sendiri memandang fenomena NFT masih dalam gray area atau syariah literal, yaitu selama tidak ada hukum syariah yang melarang, maka masih boleh dilakukan. Ini dikarenakan belum adanya fatwa khusus mengenai NFT. Alasan lainnya karena NFT bisa menjadi next future generation di sektor finansial dan ekonomi. Sebelum menutup Kasafi pagi hari ini, mari kita dengarkan closing statement yang akan Bapak Satria sampaikan. Silakan. Oke, mungkin sedikit closing statement dari saya ya. Intinya adalah ya kita harus peka dengan perubahan ini. Ke depan pasti akan terjadi banyak sekali namanya suatu perubahan pasti biasanya awalnya banyak yang menentang, banyak yang pro, banyak yang kontra gitu kan. Tapi selaku akademisi harusnya kita bisa melihat lebih luas, nggak hanya sebatas kalau misalkan NFT gitu, oh itu pasti judi atau pasti apa gitu. Tapi kita harus bisa melihat dari kedua sisinya, apakah positifnya apa, negatifnya apa, sehingga nanti ke depan kita juga bisa berperan gitu, bagaimana memaksimalkan aspek positifnya dan meminimalisir aspek negatifnya, sehingga kalau dalam bahasa syariahnya madorot dan maslahahnya itu bisa kita kendalikan gitu, sehingga otomatis nanti secara makosid itu akan mendukung tercapainya yang namanya makosid syariah. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya atas diskusinya pada pagi hari ini. Mungkin ya ke depan bisa kita diskusikan lagi topik-topik serupa ya, khususnya tentang digitalisasi dalam dunia keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Satria Utama selaku pemateri yang telah berbagi ilmiah, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada para peserta diskusi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Kepada Bapak Satria dan peserta diskusi diharapkan tetap tinggal di room dan dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Serta untuk operator yang bertugas dipersilakan untuk mengambil foto. Baik, untuk teman-teman yang mau ikut dokumentasi kita tunggu ya. Kita tunggu 10 detik untuk siap-siap. Mungkin bisa, yang perempuan bisa dirapiin dulu kerudungnya, yang mas-mas bisa disisir dulu rambutnya sambil siap-siap.